Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirman apalah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus saja mampukan kami supaya boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius 13 ayat 16 dan 17 yang berbunyi demikian. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah berbahagia mata yang melihat dan telinga yang mendengar firman Tuhan. Sesungguhnya Tuhan Yesus merindukan semua umatnya dapat menjadi tanah tempat yang subur, yang mampu menjadi tempat tumbuhnya bibit, yaitu firman Tuhan yang bersemi dan tumbuh rimbun seperti berbuah lebat, serta dapat menghasilkan buah yang banyak. Sebelum ayat renungan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang menabur benih di beberapa jenis tanah. Selain tanah yang subur, ada tanah keras seperti tepian jalan, ada tanah berbatu, ada tanah bersemak duri. Banyak orang Israel yang berlaku seperti tanah tepian jalan, di mana benih yang ditabur tidak bisa bersemi dengan hal yang sepantasnya, harus tumbuh berkembang dan baik tumbuhnya. Dengan kata lain, bahwa mereka ini telah menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka tidak dapat melihat kuasa pengajaran Tuhan Yesus, tidak mau menerimanya, dan tidak mampu melihat dengan rohnya, dengan nyawanya, dengan seluruh aspek dirinya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan, yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, yang mereka nanti-nantikan. Mereka mendengar pengajaran tentang firman Tuhan Yesus Kristus itu langsung dari dirinya sendiri, tetapi tidak mampu mengerti atau memahami apa yang menjadi makna maupun arti dalam kehidupan mereka. Ternyata para murid yang tadinya juga tidak mengerti, lalu mereka bertanya apa maknanya, sehingga Tuhan Yesus mengajarkan apa yang memang pantas untuk mereka lakukan, yang menjadi makna dari pengajaran Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa dan mau serta dapat mengerti serta memahaminya, bahkan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Sekarang yang menjadi renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan menjelaskan kepada kita agar kita mampu mengerti, memahaminya, dan melakukannya apa yang kita dengar, apa yang kita baca, bahkan apa yang memang sering bisa kita khotbahkan kepada orang lain tentang firman Tuhan itu. Sesungguhnya banyak juga orang yang mengerti makna ajaran Tuhan Yesus ini, tetapi hanya berhenti pada pengertian akal maupun rasionya saja tentang maknanya, tanpa mau melakukannya untuk memilih menjadi bagaikan tanah yang subur, sehingga boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah sesuai dengan apa yang memang dikehendaki oleh Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara kita. Umat yang demikian ini tetap harus diam dan pasif, tidak mau bertindak menyiapkan diri untuk membuang batu dan semak berduri dalam kehidupannya, dikala hanya mau mendengar, mau membaca,
mau mengkhotbahkan tetapi tidak menikmati apa yang memang pantas dalam hidupnya, sehingga setelah firman Tuhan ditaburkan bertunas bertumbuh sebentar saja tetapi terus layu mati sebelum mampu berbuah. Oleh sebab itu berbahagialah kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, yang telah melihat karya dan kuasa Tuhan dengan mata rohani kita, serta mau mendengar serta memahami ajaran firman Tuhan, lalu mau bertindak aktif seturut dengan bimbingan Roh Kudus untuk membersihkan diri dari segala batu dan semak berduri yang ada dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi tempat di mana benih firman Tuhan yang ditaburkan kepada kita melalui melihat, membaca, mendengar tentang firman Tuhan itu, akhirnya benih dapat tumbuh, yaitu firman Tuhan tumbuh subur, tempat bernaungnya banyak burung juga, dalam arti ketika orang juga boleh bersama-sama untuk dalam naungan kasih sayang Tuhan yang kelak dapat menghasilkan buah yang bermanfaat bagi sesama dan untuk memuji memuliakan nama Tuhan yang Maha Kudus. Ingatlah akan Matius 13 ayat 31-32 ini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami menyadari betul bahwa sesungguhnya adalah kebahagiaan yang sangat indah dalam hidup kami ketika kami tidak hanya melihat dengan mata kami dan mendengar dengan telinga kami, tapi kami juga boleh merasakan pertumbuhan firman Tuhan dalam hidup kami. Kamilah yang harus menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya melihat, tidak hanya mendengar saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin.